So, ini cerita tentang politik, tentang kalau pilih pemimpin, pemimpinnya karakteristiknya harus seperti apa. Topik ini muncul karena actually gak direncanakan sih. Aku lagi mau ngambil barang di tempat storage, terus aku butuh bantuan, aku butuh asisten yang bisa bantu angkat-angkat barang, terus aku gajiin satu orang. Bukan gaji sih, bayar harian lah, right? Terus OTW ke sana, dia itu nanya soal opiniku tentang Trump itu gimana. Dia kan tahu aku influencer, terus dia itu mau kayak cari tahu pikiran aku kayak apa. Terus dia tanya tentang Trump gimana dan lain-lain. Nah, aku bilang, ya ini kan topik sensitif ya, mungkin gak cocok aku ekspresiin. Dia bilang, udah omongin aja. Terus malah jadi pembicaraan yang cukup menarik. So, dia itu tanya, kamu itu pro Trump atau enggak pro Trump? Aku bilang, aku itu sebenarnya nggak lihat kayak gitu pemandangan aku. Dan ini nanti ada kaitan sama general statement, kalau pilih pemimpin harus kayak apa, right? Tapi omongin Trump dulu ya. Aku bilang, aku nggak lihat pro Trump nggak pro Trump, karena ujung-ujungnya mereka itu ngambil keputusan yang kalau menurut saya self-interested. Semua pemimpin, gini loh, ada quotes yang bilang, you mau cari leader paling bagus, cari yang mampu tapi nggak pingin jadi leader, dia yang paling cocok jadi leader. Kalau kamu tanya ke Steve Jobs almarhum yang sudah meninggal, dia pernah kasih interview yang mana dia bilang, dalam pengalaman saya jalanin Apple, leader yang paling bagus justru yang nggak pernah pingin jadi leader, tapi dia itu sebelum jadi leader, dia itu kayak manajernya atau apanya yang dia jadi leader karena gak ada siapapun lain yang mampu. Jadi ya udah, karena aku harus, dia naik jadi leader, malah jadi yang paling kuat leadernya, right? Dan I sangat setuju dengan itu, karena leader yang real, yang bener-bener leader, sebenarnya nggak pingin leading. Dia itu cuma pingin bantu, dia itu cuma pingin lengkapin, atau bikinin, entah itu negaranya maju atau apa, tapi dia itu pingin perfeksionis, bikin barangnya itu sempurna. Gitu loh. Oh, tapi karena gak ada orang lain yang mampu, maka dia yang maju. Nah, masalahnya di sini, untuk jadi presiden suatu negara, gak bisa gak pingin jadi presidennya. Kamu kan harus election, berarti kamu harus pingin jadi leader. So, dari satu sisi itu aja sudah gimana caranya cari pemimpin yang mampu tapi gak pingin. Gak mungkin gak. Pasti pingin gitu loh. Dan kalau sudah pingin jadi leader, berarti dia itu ada ego. Berarti dia itu ada self-interest, ada kepentingan diri. Secara conscious atau secara sadar atau nggak sadar, pasti ada faktor itu, right? Balik lagi ke Trump. Saya itu bilang waktu saya lagi nyetir sama si staff ini, saya bilang, kalau aku lihat ke Trump, aku itu nggak lihat, oh dia itu baik atau enggak. Dia itu pasti baik untuk sektor tertentu dan nggak baik untuk sektor yang lain. Yang saya tahu adalah ini, apakah Donald Trump seorang patriot, yaitu orang yang peduli negara diri sendiri? Yes, aku percaya itu. Jadi, polis dan posisi yang dia pilih pasti yang memihak ke America first, right? Kedua, saya tahu Donald Trump punya anak, right? Dan saya juga, itu poin kedua. Poin ketiga, saya juga tahu Donald Trump sangat-sangat amat peduli dia sendiri. Nobody can do it like me. Nobody's stronger than me. Nobody has better toys than I do. There's nobody bigger or better at the military than I am. Nobody loves the Bible more than I do. You know, apa-apa dia the best, apa-apa, you know. So, karena itu, dia punya anak dan dia peduli diri sendiri, namanya kapitalis ya, pasti dia ngambil polis yang memihak supaya anak-anak dia berada di negara yang mana dia bisa maju, anak-anaknya, banding yang lain. Itu udah pasti, gitu loh. Nah, dengan dia melakukan itu, berarti of course, that means hal-hal kayak membuat edukasi lebih bagus, yes. Imigrasi dikontrol, yes. Itu ada pro sektor tertentu, ada negatif sektor tertentu kan, tapi itu pemandangan aku, gitu loh. Donald Trump, America first, yes. Peduli anak, yes. Peduli bikinin polis supaya anak dia dan cucu dia bisa besar di posisi yang mereka bisa kuat. Ya udah, itu aja. Dan itu cara saya lihat soal, apakah Donald Trump leader yang kuat atau enggak. Nah, kalau kita ngomong soal general statement, gimana cara pilih pemimpin yang baik untuk, let's say dalam konteks ini untuk negara. Poin yang pertama sudah susah, cari orang yang mampu tapi gak pingin. Itu udah susah. Tapi selain itu, kalau aku harus dipaksa ya, kasih kriteria. Ini kriteria personal saya. Satu, harus sudah punya anak. Karena kalau dia gak punya anak, si calon pemimpin, kalau dia gak punya anak, berarti keputusan yang dia mengambil adalah untuk kepentingan dia sendiri short term sampai dia udah mati. Gak ada anak, ngapain peduli soal anak, gitu loh. Jadi gak pernah mikir polis yang ada benefit atau advantage untuk generasi turunan. Okay? So setidaknya punya anak dan cinta anak. Itu satu. Dan kelihatan dari relationship bapak anaknya itu gena atau enggak, right? Faktor kedua, patriotism harus ada, oke? Karena kita berada di dunia yang mana interest dan kepentingan luar sangat gampang meracunin interest atau kepentingan domestik, oke? So, patriotism harus ada.
Ketiga, nah ini dia, gak pingin jadi leader. So, karena situasi mayoritas negara mau jadi presiden harus mencalonin diri sendiri, berarti yang itu agak susah dengan lihat, oh dia itu mau jadi pemimpin atau enggak. Ya berarti the other way is orangnya udah sukses sebelum jadi leader atau enggak. Dia ada benefitnya enggak sih jadi leader secara ekonomi, secara apa. Karena kalau dia udah duluan super mega sukses, dengan beberapa catatan lain ya, ini ada faktor-faktor X lain. But at least you bisa lihat, oh dia nggak butuh mencurangi sistem, nggak butuh setel sistem biar dia lebih kaya, karena udah kayanya itu berlebihan gitu. At least that's a start lah, walaupun nggak sempurna. Dan dari situlah mulai lihat ke, oke, si pilpres ini atau calon pemimpin ini, dia itu most likely ngambil polis atau posisi yang memihak ke pihak mana. Karena setiap polis itu ada winner loser. Ada yang beruntung dan gak beruntung. You mau yang menguntungkan kamu sebaik-bisanya. Karena gak bisa menguntungkan semua orang. Setuju ya? So, dalam hal you pilih pemimpin, harus, oke, kepentingannya itu apa saja. Gitu loh. Tapi dalam hal ini, saya paham. Ada yang selfish, ada yang gak selfish ya. In a perfect world, semua orang bisa berpikir, gimana cucu saya? Gimana keturunan saya? Jadi kita itu, apa yang kita melakukan sekarang itu demi membangun besok yang lebih indah untuk keturunan. Harusnya begitu. Tapi real world memang itu susah dipaksa. Oke? So, semoga itu kasih beberapa perspektif ya tentang kalau pilih pemimpin harus seperti apa dan lain-lain. Dalam hal ini saya berpihak ke siapa yang bilang? Kalau nggak salah, kalau bukan Socrates, aku lupa, salah satu filosofer lah. Dia bilang dia nggak percaya sama demokrasi karena itu seperti kayak kamu di kapal mau tentuin siapa kaptennya berdasarkan mayoritas orang rasa siapa yang paling populer, gitu loh. Sedangkan yang harusnya jadi kapten kapal bukan siapa yang paling populer, tapi yang paling mampu. Itu kenapa demokrasi nggak bisa jalan dengan perfect, gitu loh. Karena yang populer nggak tentu yang mampu. Yang populer bisa di-setel, bisa di marketingin, bisa dicuci otaknya, biar oh dia kelihatan populer, nggak tentu mampu. Oke? Saya pribadi berpihak ke arah sana. Soal ini aku nggak omongin jelekin atau siapa-siapa, nggak ada jelekin siapapun lah intinya, right? Ini cuma penukaran opini, penukaran cara pandangan saya dalam hal pemimpinan. Oke? Interesting topik. Gak ada niat apa-apa di baliknya. Mau tuker cerita, cari interaksi sama staff waktu mau ngambil barang. Oke? So, see you guys next time and sukses selalu. Bye.